Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan pokok bahasan pengenalan aplikasi perkantoran. Nah, seperti biasa, diharapkan untuk mengikuti materi ini sampai selesai dan mempersiapkan peralatan-peralatan yang memungkinkan untuk memperbagus kualitas suara untuk kualitas penerimaan suara. Oke, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja tentang pengenalan aplikasi perkantoran. Perangkat lunak perkantoran atau kadang disebut sebagai perangkat lunak produksi adalah perangkat lunak yang digunakan secara umum untuk proses produksi dan administrasi pada organisasi, perorangan, dan perkantoran. Jadi perangkat lunak perkantoran ini semacam software yang digunakan untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, administrasi dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi, perorangan, maupun perkantoran. Ya. Kemudian perangkat lunak jenis ini paling banyak digunakan untuk aplikasi perkantoran maupun perorangan. Perangkat lunak aplikasi jenis ini sangat banyak dibutuhkan oleh para pengguna komputer karena fungsinya yang sangat luas dan dibutuhkan oleh hampir semua jenis instansi, bahkan bukan cuma instansi perkantoran ya. Secara individu pribadi juga orang menggunakan aplikasi perkantoran. Kita lihat videonya beberapa contoh. Apa kabar sahabat Pintar Office? Microsoft terus melakukan inovasi dan perubahan terhadap aplikasi Microsoft Office guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Di video kali ini, Pintar Office akan mengajak kamu semua untuk mengenal sejarah Microsoft Office dari awal pertama aplikasi ini diciptakan hingga perkembangannya saat ini. Selamat menyaksikan. Sejarah Microsoft Office tahun 1990 hingga 2019. Microsoft Office for Windows versi 1.0 Oktober 1990. Microsoft Office versi 3.0 30 Agustus 1992. Microsoft Office versi 4.2 for Windows NT 1994. Microsoft Office 95 24 Agustus 1995. Microsoft Office 97 19 November 1996. Microsoft Office 2000 7 Juni 1999. Microsoft Office XP 31 Mei 2001. Microsoft Office 2003 19 Agustus 2003. Microsoft Office 2007 30 Januari 2007. Microsoft Office 2010
15 Juni 2010. Microsoft Office 2013, 29 Januari 2013. Office 2016, 22 September 2015. Dan terakhir, Office 2019, 24 September 2018. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Hai, kamu pasti sudah tidak asing kan dengan apa itu Microsoft Office? Bagi kamu yang belum tahu, Microsoft Office adalah sebuah paket aplikasi closed source atau berbayar yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mempermudah pekerjaan dalam mengolah kata, data, maupun grafik. Microsoft Office pertama dimunculkan pada tahun 1992 oleh Microsoft. Setelah itu, aplikasi ini terus dikembangkan oleh Microsoft hingga sekarang. Di dalam paket penjualan Microsoft Office, kamu akan mendapatkan 7 aplikasi sekaligus. Namun, hanya 3 aplikasi inilah yang akan sering kamu gunakan. Baiklah, ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama, Microsoft Word. Aplikasi ini berfungsi sebagai pengolah suatu kata. Contohnya, kamu dapat menggunakannya untuk membuat makalah, surat, atau laporan. Atau bisa juga kamu gunakan untuk berkarya, seperti mengetik cerita novel, cerita pendek, atau puisi. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Word. Di bagian atas, terdapat Quick Access Toolbar, Title Bar, Window, tab menu, dan tab ribbon. Di bagian tengah, terdapat ruler, lembar kerja atau workspace, dan scroll. Dan yang paling bawah, terdapat detail pack and word, mode display, dan zoom. Yang kedua, Microsoft Excel. Aplikasi ini berfungsi sebagai pengolah suatu data. Contohnya, dapat kamu gunakan untuk membuat laporan keuangan, keperluan administrasi, dan surat untuk instansi. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Excel. Di bagian atas, terdapat Quick Access Toolbar, Title Bar, Window, tab menu, dan tab ribbon. Di bagian tengah, terdapat Formula Bar, Worksheet Area, dan Scroll. Dan di bagian bawah, terdapat Status Bar, Mode Display, dan Zoom. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat sebuah slide presentasi. Biasanya, dimanfaatkan oleh guru untuk menampilkan materi di kelas atau digunakan oleh perusahaan untuk mempresentasikan produknya. Berikut adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Pada bagian atas, terdapat Quick Access Toolbar, Title Bar, Window, tab menu, dan tab ribbon. Pada bagian tengah, terdapat ruler, slide area, tab slide, dan note section. Dan di bagian bawah, terdapat slide view dan zoom. Setelah tadi kamu mengetahui lebih detail tentang Microsoft Office, berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari Microsoft Office. Baiklah, demikian video pembelajaran tentang Microsoft Office. Terima kasih telah menonton. Oke, itu tadi seputar sekilas tentang aplikasi perkantoran yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket software dengan buatan Microsoft Corporation yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office kita bisa mengetik proposal, surat, laporan keuangan, presentasi, database karyawan, membuat logo, dan lain-lain tadi sudah disebutkan di atas.
di video tadi, Microsoft Office mengalami beberapa perkembangan dari tampilan yang sederhana dan fasilitas yang kurang memadai sampai dengan tampilan grafis yang menawan dan fasilitas yang memadai seperti sekarang. Ya, tidak heran sekarang di Microsoft Office bisa di Word itu bisa mengetik bahasa Arab, ya, bahasa Cina, semua bahasa bisa diketik di situ. Kemudian pada beberapa model sudah bisa buat merekam video kayak di PowerPoint, ya, macam-macam. Dan keluaran terbaru 2019 juga sangat luar biasa tampilan grafisnya. Versi-versi Microsoft Office ya tadi sudah disebutkan mulai dari 97, ini ya diambil sedikit saja ya. Sebenarnya masih ada di bawah lagi. Diambil dari 97 sampai dengan tahun 2019. Pakai Microsoft Office tadi ada Word yang merupakan software yang mengolah data, mengolah kata yang dapat digunakan untuk mengetik proposal, surat, laporan tanggung dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Microsoft Excel merupakan software pengolah angka yang dapat digunakan untuk membuat operasi hitung, laporan keuangan, pembuatan grafik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Microsoft PowerPoint merupakan software yang digunakan untuk membuat halaman presentasi. Kemudian yang berikut, Microsoft Access merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat database. Nah, kalau PowerPoint ini yang sementara saya gunakan, nah, itu namanya Microsoft PowerPoint. Kemudian Microsoft Access untuk membuat database. Nah, ini nanti kalau mulai bermain pemrograman. Karena Microsoft Access ini berhubungan dengan pemrograman. Microsoft Access juga bisa membuat program. Ya, selain dia sebagai database, bisa dibuat program yang include dengan database di dalamnya. Kemudian Microsoft Publisher merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat pengumuman atau iklan. Nah, ini kalau ada mahasiswa yang suka bikin pamflet, bikin iklan, nah ini menggunakannya pakai Microsoft Publisher. Kemudian yang berikut, Microsoft InfoPad merupakan software yang dapat digunakan kalangan bisnis untuk mengelola bisnisnya dengan baik. Kemudian Microsoft Outlook merupakan software yang dapat digunakan untuk mengelola email dan rencana kerja. Jadi Outlook ini bisa kita set dia terkoneksi dengan email, ya, dengan email kita. Jadi kita bisa bekerja mengelola informasi melalui Microsoft Outlook. Kemudian ada lagi aplikasi perkantoran OpenOffice. OpenOffice ORG adalah seperangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolah kata atau word processing, pengolah lembar atau spreadsheet, dan pembuatan gambar, drawing, pembuatan presentasi, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. Ya. Selain itu, jadi fungsinya sama kayak dengan Office. Ya, ada Microsoft Word di situ, ada Excel di situ, ya, ada PowerPoint di situ, nah seperti. Kemudian selain itu, OpenOffice ORG bisa dikatakan salah satu software Office Suite. Ya, ada word processor, ada spreadsheet, dan presentasi yang bersifat open source, sehingga bisa di-download, diinstal, dan didistribusikan secara bebas tanpa harus membeli lisensi ratusan dolar ya. Itu OpenOffice itu kan yang banyak digunakan di HP Android itu ya. Itu aplikasi OpenOffice, makanya di HP kita bisa membaca data dalam bentuk Excel, bisa membaca data dalam bentuk Word ya, bisa membaca dalam bentuk PowerPoint, PDF ya. Bahkan kita bisa mengetik di sana. Ya. Itu OpenOffice. Sebagai salah satu alternatif pengganti Microsoft Office yang mungkin terlanjur mengagak pada kebanyakan pengguna komputer, OpenOffice secara kualitas setingkat dengan Office. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan Office akan cepat familiar dengan OpenOffice. Sebab menu dan fiturnya sangat mirip walaupun tidak 100% sama. Tidak hanya untuk para pengguna Linux saja, OpenOffice ini juga bisa diinstal di lingkungan MS Windows. Nah, OpenOffice itu juga dipakai di Linux. Kalau ada yang sudah menggunakan sistem operasi Linux, di sana aplikasi perkantoran yang digunakan menggunakan yang namanya OpenOffice. Ada beberapa komponen dalam OpenOffice ORG, yaitu yang pertama OpenOffice .org Writer, kemudian OpenOffice ORG Calc, OpenOffice ORG Impress, OpenOffice ORG Draw, kemudian OpenOffice ORG Match, dan OpenOffice ORG
base. Jadi sama kayak kalau di yang Microsoft Office biasa ya. Ada writer itu untuk Word ya, mengetik surat dan laporan, kemudian ada untuk menghitung, mengelola data, kemudian untuk membuat presentasi, mengelola data matematika, kemudian membuat database ya, sama. Berikut kita uraikan sedikit tentang Microsoft Word. Microsoft Word ada yang namanya bentuk indentasi, bentuk kolom, bentuk tabel, bentuk surat pasal, bentuk format dan edit dokumen, kemudian bentuk picture, printout, PDF, proteksi dokumen, dan sebagainya. Bentuk indentasi itu adalah kayak semacam paragraf. Jadi di Word itu juga memiliki yang namanya paragraf. Jenis-jenisnya tadi ada left indent untuk mengatur batas keseluruhan baris paragraf, itu namanya left indent. Kemudian hanging indent untuk mengatur batas baris kedua paragraf dan selanjutnya. Jadi semacam ada baris yang masuk ya, masuk satu baris berapa baris ke dalam, baru hanging itu menggantung ya, baris paragraf menggantung. Kemudian first lead indent untuk mengatur batas baris pertama. Ya, itu ada beberapa menu-menu yang ada di sana, nanti buka Word baru lihat. Kemudian tabulasi. Tabulasi suatu nilai kolom yang digunakan waktu pemberhentian kursor apabila menekan tombol tab dari keyboard. Jenis-jenis tabulasi ada left tab, ada right tab, ada center tab. Left tab itu untuk ke kiri, right tab ke kanan, dan center untuk tengah. Ada tombol tabulasi yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian ada bullet and numbering. Nah, ini fungsinya untuk penomoran ya. Bullet adalah fasilitas tanda, simbol, gambar kecil yang diberikan pada setiap item kalimat per baris dengan tujuan agar teksnya lebih rapi. Itu namanya bullet. Kemudian numbering adalah fasilitas penomoran baik berupa angka maupun abjad yang diberikan pada setiap kalimat secara urutan. Jadi bullet dan numbering itu kayak Anda mau buat di dalam sebuah laporan naskah. Di situ kita mau membuat penomoran. Nah, di situ kita bisa menggunakan yang satu namanya numbering, itu berarti A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian jika bullet berarti dia tanda titik, ya, tanda kotak, ya, tanda anak panah. Ya. Kemudian bentuk kolom. Yang pertama adalah kolom surat kabar untuk pembuatan media massa seperti brosur, katalog, surat kabar, majalah, atau yang lainnya. Kemudian yang berikut drop cap merupakan sebuah huruf yang berawalan besar pada suatu paragraf. Jadi cara membuat awalan huruf besar pada sebuah paragraf. Biasanya itu kalau orang menulis di sebuah koran, ya, di tabloid, itu huruf awal dari sebuah paragraf dibuat agak besar. Kemudian bentuk tabel. Yang pertama membuat tabel, menyisipkan kolom di kanan atau kiri, menghapus tabel, kolom atau baris, menambah isi tabel, menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, mengurutkan isi tabel secara A sampai dengan Z, ascending dan descending. Kemudian bentuk surat massal. Kadang-kala dalam kehidupan kita sering terjadi pengiriman surat yang sama untuk beberapa orang dengan isi dan maksud surat yang sama pula. Contohnya surat undangan, surat pemberitahuan, surat tagihan, dan sebagainya. Fasilitas mail merge digunakan untuk memfasilitasi masalah tersebut. Caranya adalah yang pertama, pilih start mail merge. Yang kedua, select reception. 3, type a new list. Kemudian use an existing list. Biasanya kalau orang mau bikin undangannya banyak ya. Nah, itu ada fasilitas yang namanya mail merge. Jadi dia bisa membuat sekali membuat start mail merge bisa sampai banyak ya, ratusan undangan. Kemudian dia tinggal mengisi nama dan alamatnya saja. Ya. Jadi itu seputar tentang aplikasi perkantoran. Kemudian saya rasa ini sebagian besar sudah familiar. Paling 1-2 orang yang butuh belajar. Makanya saya bikin tugas di bawah.
buatlah tutorial cara penggunaan Microsoft Excel, Microsoft Access, dan PowerPoint. Ya. Buat sebagus mungkin, ya. Kemudian nanti dipresentasikan secara kelompok ya pada pertemuan ke-15. Buatkan ya. Bagusnya dibuat dalam bentuk video, terserah mau kumpul dalam bentuk apapun, dalam bentuk laporan kertas, dalam bentuk video, terserah. Kemudian nanti dikumpulkan presentasikan pada pertemuan ke-15. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.